Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di tempat ini. Walau hujan turun mengguyur daerah kita, kota kita, tetapi Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang diizinkan untuk terus melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan semakin berat langkah yang dilalui, semakin berat dan banyaknya rintangan yang dilalui, semakin menjadi sebab dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju surganya kelak. Allah berikan kita semua jalan kemudahan untuk menuju pintu surga yang tertinggi bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majelis kita hari ini begitu banyak dihiasi oleh guru-guru kita yang begitu luar biasa, seolah semakin membuat kita merasakan betul bahwa tawakufan sementara kita ini sama juga tawakufan kita sesaat dalam memandang wajah-wajah guru kita ini. Komplitnya wajah-wajah guru kita semua yang hadir di sini membuat kita seolah-olah betul-betul ingin diberi kepuasan sama Allah. Puas-puasin deh, pandangin wajah-wajah mereka, karena setelah ini banyak majelis-majelis yang akan ditutup untuk kita sama-sama mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita doain para guru-guru yang hadir, Allah selalu jaga, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi dan gembirakan hatinya, juga diberkahi semua urusan-urusannya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makin dekat kita pada hari berlalunya bulan Rajab ini. Kita semua telah melalui hampir lebih dari 20 hari lebih melalui daripada bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab telah berkali-kali menjadi pengingat bagi kita sebagai seorang hamba untuk terus menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih sebentar lagi pun kita juga akan memperingatkan masing-masing dari diri kita peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau bicara Isra wal Mi'raj hampir rata-rata sudah banyak yang dengar. Tapi ada sedikit yang ingin saya kutip. Ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput Nabi Muhammad, maka sebagaimana yang tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika itu malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk pergi ke surga memilih tunggangan untuk Rasulullah. Jadi ternyata burak itu bukan satu, tapi burak itu banyak. Ada macam-macam burak di dalam surga yang kemudian membuat Allah menyuruh Jibril memilih salah satunya untuk menjadi tunggangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun pergi menuju surga. Dia melihat di sana begitu banyak burak-burak yang sudah siap menampakkan dirinya dengan penuh keindahan
masing-masing setiap buruk berharap dia menjadi buruk yang dipilih oleh Jibril alaihissalam. Itu buruk pada berharap, pada ngarep. Kayak kita nih lagi dipilih-pilih jadi panitia, orang lagi mau rekrut jadi panitia, nah dia ngarep tuh mudah-mudahan yang jagain pintu ustazah saya gitu. Ini misalnya kan gitu, ngarep banget tuh, mudah-mudahan yang jagain pintu ustazah saya, mudah-mudahan ntar yang ngurusin makanan ustazah saya. Pokoknya dia ngarep yang enak-enak tuh, yang ngarepnya yang paling tinggi, ngarepnya yang paling dapat kedudukan yang paling dekat ketika itu dengan tokoh-tokoh mulia di sana. Nah, buruk ini sudah lama dengar kalau dia nanti akan menjadi salah satu yang ditunggangi sama Nabi. Maka semua buruk itu sudah lama menaruh harap. Dia berharap dialah buruk yang dipilih untuk menjadi tunggangan Nabi. Tapi ketika malaikat Jibril memilih-milih, melihat-lihat gitu ya, ketika dipilih-pilih dan dilihat-lihat setiap buruk nunjukin keindahannya, tiba-tiba ada satu buruk yang menyendiri, duduknya di pojokan sambil menangis dia. Duduk minggir paling pojok, enggak bareng sama kawanan buruk yang lain, dia menyendiri seorang diri, air mata berlinangan di wajahnya. Kemudian malaikat Jibril pun mendekat. Ada apa gerangan dirimu wahai buruk? Kenapa di antara buruk-buruk yang sedang berbahagia, bergembira, menaruh hati penuh harap, tapi kok tiba-tiba kamu sendiri di sini, yang paling menyendiri, yang paling menjauh, apalagi ditambah sambil berlinangan air mata, kamu tidak sama seperti yang lainnya. Ada apa? Kata Jibril. Kenapa? Maka kemudian buruk itu menjawab, wahai Jibril, sudah lama ku dengar tentang berita bahwa kita ini salah satunya akan dipilih menjadi buruk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini rasanya pengen naruh harap, kepengen banget jadi orang kalau bisa jadi buruk yang dipilih. Tapi masalahnya, kata buruk itu bilang, saya merasa gak pantas buat jadi tunggangan Nabi. Saya ngerasa saya ini buruk, bukan buruk yang paling gimana-gimana gitu. Saya ngerasa saya ini buruk yang mungkin bisa dibilang masih banyak buruk-buruk yang kelihatannya lebih gagah, kelihatannya lebih indah. Sementara saya kayaknya saya nih, apa iya pantas jadi tunggangan Nabi? Tapi biar bagaimanapun, kata buruk itu bilang, hati ini sudah lebih dulu dikuasai oleh rindu ingin menatap wajahnya Nabi. Pengen banget nih bisa jadi buruk yang betul-betul mendapat kesempatan ditunggangin sama kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai katanya kan datang dalam riwayat lain, kalau setiap buruk itu ternyata di dahinya itu tertulis nama Muhammad. Muhammad. Siapa yang gak kepengen nunggangin Nabi yang paling tinggi derajatnya? Siapa yang gak pengen menjadi pilihan Allah sebagai orang yang menjalankan tugasnya untuk menunggangi Nabi Muhammad SAW? Gak ada yang gak kepengen, tapi masalahnya satu, aku merasa gak pantas. Air mata yang mengalir ini bukan air mata yang membuat seolah-olah kayaknya saya nih gak mungkin ketemu Nabi. Air mata yang mengalir ini adalah air mata yang didasari oleh rindu yang teramat dalam kepada Nabi. Jadi kalau kita memang lihat-lihat kisahnya, banyak betul yang rindu sama Nabi Muhammad. Binatang merindu, bebatuan merindu, para sahabat merindu, semua makhluk jagat semesta alam raya merindu. Kalau sampai di hati kita ini tidak punya rindu pada Nabi, alangkah ruginya kita sebagai manusia, lebih-lebih lagi sebagai umatnya Nabi.
Maka ketika itu Jibril alaihissalam melihat kerendahan hati dari seekor buruk, di antara buruk-buruk yang menampakkan diri ingin menunjukkan keistimewaannya tersendiri, tapi tiba-tiba ada buruk yang merasa dia seolah tidak layak untuk menjadi penunggangnya Nabi. Ketika itu justru Jibril alaihissalam meletakkan pilihan itu kepada buruk yang sejak lama ketika dari awal mendengar bahwa dia akan dipilih menjadi salah satu tunggangan Nabi. Buruk-buruk yang lain dengan antusias menanti-nanti, sementara buruk ini dari awal mendengar berita itu tak henti-hentinya menangis karena berharap, jadikanlah diriku yang menjadi tunggangannya Nabi. Jibril pun memilih dia. Alangkah gembiranya, sampai dalam riwayat dikatakan mulai dari Jibril memilih dia, air mata yang tadinya turun mengalir deras darinya berhenti seketika, diganti wajahnya dengan penuh sukacita dari gembiranya ingin menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk tidak dipilih kecuali karena kerendahan hati. Begitu juga para manusia. Manusia itu tidak akan menjadi manusia yang dipilih bila dalam hatinya tidak ada kerendahan hati. Siapa dari kita yang ingin ditinggikan kedudukannya di sisi Allah, maka PR kedudukan untuk menjadi kedudukan yang ditinggikan oleh Allah, PR-nya adalah belajar bagaimana untuk bisa merendahkan hati. Ini juga sangat relate dengan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bumi sebagai tempat dilahirkannya Nabi. Bumi ini, Bu, paling sering diinjek, paling sering digali untuk dibuang kotoran. Bumi ini disebut dengan orang harus punya sifat membumi, bukan melangit. Sepakat apa enggak? Iya kan? Bumi ini selalu dikaitkan dengan yang bawah. Ketika itu ada perdebatan antara langit dan bumi. Yang langit merasa apa? Kita nih langit tempatnya Allah meletakkan para malaikat. Pasti Nabi Muhammad akan dilahirkan di sini. Kekasih Allah yang dipilih itu pasti akan datang dari sini. Langit-langit sudah begitu pede dan percaya diri, Nabi Muhammad nanti bakal ada di situ. Tapi bumi yang paling bawah ini tidak bergeming, yang pada akhirnya membuat bungkam langit ketika Allah meletakkan pilihannya. Bumilah tempat Nabi Muhammad lahir. Nih, bumi tempat Nabi Muhammad lahir ini bikin langit yang tadinya sudah gembira-gembira, merasa terlalu pede karena dia tinggi dan dia melangit tadi, merasa di situ tempatnya para malaikat, pasti Nabi Muhammad nanti datangnya dari sini. Ternyata sama Allah dipilih, enggak, Nabi Muhammad lahirnya di bumi, menjadi manusia-manusia seperti kita yang lainnya, tapi tempatnya di bumi. Walaupun kedudukannya teramat tinggi, tapi dia diturunkan lahir di bumi. Ketika itu buat seluruh penduduk yang ada di langit itu mingkem, tidak lagi bergeming, merasa malu dan merasa alangkah ruginya kita sebagai langit tapi tidak pernah sekalipun disinggahi atau didatangi Nabi. Maka ketika itu Allah menetapkan Nabi lahir di bumi. Ini langit-langit dari ciptaan Allah semuanya, baik itu jagat alam semesta raya yang ada di luar bumi, yang ada di luar dunia ini, semuanya mereka meminta izin kepada Allah. Ya Allah, kami menyesal karena kami sudah lebih dulu merasa tinggi. Kami menyesal, tolong jangan halangi kami
untuk bisa memandang wajah Nabi. Dari situlah hikmah, katanya para ulama, kenapa akhirnya Allah memilih Nabi itu dimi'rajkan ke langit, sehingga Nabi mampu menembus sampai Sidratil Muntaha. Itu gara-gara langit yang menyesal karena pernah merasa tinggi, hingga akhirnya memohon naikkan Nabi walau hanya sekali, walau hanya sekali. Maka sama Allah dikabulin. Adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kemudian setelah diisrakan, diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis bermulalah perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu Nabi dinaikkan ke langit, diangkat ke langit. Langit 1 singgah, langit 2 singgah, langit 3 singgah, langit 4 singgah, dan seterusnya sampai Sidratil Muntaha. Semuanya bukan tanpa alasan, tapi karena semuanya berharap, izinkan kami memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau langit-langit aja ngerasain penyesalan karena sekali merasa tinggi, hingga membuat mereka ketar-ketir takut menjadi makhluk yang pada akhirnya tidak berkesempatan memandang wajah Nabi. Maka dari situlah kita, wahai para hadirin, perlu sama-sama merenungi betapa khawatirnya mereka kalau tidak bertemu dengan Nabi. Apakah kekhawatiran itu juga dirasakan di dalam hati kita? Sebesar itu ketakutan kita bila nanti kita tidak dipertemukan sama Nabi. Semua takut tidak ketemu sama Nabi. Semua takut kalau nanti tidak lagi bisa memandang wajahnya Nabi. Walaupun mereka para sahabat yang dulu hidup semasa dengan Nabi, tapi lihatlah ketakutan-ketakutan mereka. Mereka tidak merasa tinggi karena kedudukan mereka seorang sahabat. Mereka tidak merasa tinggi karena mereka telah ikut berjuang bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka juga tidak merasa tinggi karena mereka telah bersukarela menghabiskan hartanya untuk perjuangan Nabi. Tidak seorang pun dari mereka merasa percaya diri kalau nanti mereka akan dipertemukan dengan Nabi. Seorang Thauban yang kisahnya sering kita dengar, rasanya tidak mampu bahkan berpisah dengan Nabi walau hanya sesaat saja. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka pun tak asing seringkali didengar telinga kita. Mereka bertanya-tanya, berharap-harap kalau mereka nanti menjadi orang yang diyakinkan betul-betul akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketakutan-ketakutan orang-orang yang dekat dengan Allah untuk tidak dekat dengan Nabi telah menjadi pelajaran berharga bagi kita hari ini, yang mungkin kita sadari, ya Allah, mungkin masih banyak daripada perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita kembali bercermin, akankah orang-orang seperti kita ini nanti betul-betul akan bisa menatap wajahnya Nabi? Akankah orang-orang yang kita sama-sama yakini dan kita sadari hari ini bahwa kita tidak lepas dari dosa, dan seringkali kita merasa tinggi, dan seringkali mungkin kadang-kadang kita merasa layak terus-menerus untuk dihormati dan dihargai, namun kita lupa di atas kehormatan, di atas penghargaan, ternyata Allah lebih mencintai mereka yang di hatinya penuh dengan ketundukan. Allah lebih mencintai mereka yang di hatinya penuh dengan kerendahan. Karena Allah menyematkan status hamba kepada kita agar kita terus merasa jangan pernah tinggi hati apalagi sombong diri, merasa kalau kita ini adalah orang-orang yang pasti akan nanti selamat daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kapan rasa ketar-ketir itu terus dirasa? Kapan rasa takut itu terus dirasa? Sampai datanglah kabar gembira dari Nabi ketika Nabi Muhammad bersabda, almar'u ma'aman ahabba, orang besok nanti bakal dikumpulin dengan orang yang dia cinta. Ketika itu rasa ketar-ketir sahabat yang membuat mereka takut tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sirna luntur, karena mereka semua yakin di hati mereka tidak ada kecuali cintanya yang penuh untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dengar waktu sahabat yang berjuang pada perang Mu'tah, Nabi tidak ikut dalam peperangan Mu'tah. Nabi mengutus para sahabat yang ketika itu namanya sudah ditekankan oleh Nabi. Kalau wafat Abdullah bin Rawaha, pilihlah pemimpinnya fulan. Disebut siapa lagi? 3 nama yang disebut. Di situ ada Ja'far. Sayyidina Ja'far yang kita dengar namanya At-Tayyar. Pertama ustusyhid, dia yang bawa bendera. Tapi Nabi bilang, kalau Ja'far tiada, serahkan benderanya kepada yang lainnya. 3 nama berangkat, udah tahu kalau berarti 3 ini nggak pulang lagi. Tuh kalau kita yang dikasih misi pergi, yakin nggak balik lagi, yakin nggak pulang lagi. Setidaknya perginya pasti, tapi yang di rumah kita siapin dulu, yang di rumah udah kita rapiin dulu, kan gitu kali mikirnya ya. Yang di rumah udah kita rapiin, tapi ternyata satu pun dari mereka ketika pergi beranjak untuk menyelesaikan tugasnya Nabi, mereka nggak ada yang bahkan terpikir untuk mikirin rumahnya atau mikirin keluarganya. Tidak seorang pun dari kita, termasuk di situ Ja'far. Ketika Nabi melihat dipertontonkan oleh Jibril, Bu bayangin kita nonton hari ini siaran langsung dari satelit. Nabi Muhammad dari dulu 1400 tahun yang lalu udah langsung dapat radar satelit dari Allah Subhanahu wa taala. Nonton perang Mu'tah dari Madinah siaran langsung. Ketika saat tangannya Ja'far At-Tayyar dipotong, Nabi sambil menonton berkata, satu tangannya Ja'far terputus, satu lagi tangannya Ja'far terputus. Hati beliau hancur melihat orang yang saat itu menjadi kekasihnya. Dia tahu anak panah terus menghujani tubuhnya. Dia tahu di situ Ja'far pun kemudian tiada. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Seketika berdiri, beranjak pulang, bergegas menghampiri rumahnya Ja'far. Dia pandangin anak-anaknya Sayyidina Ja'far. Dia pandangin keluarganya Sayyidina Ja'far, sambil dipeluk dan dicium, sambil mengungkapkan bela sungkawa kepada istrinya atas wafat suaminya yang sedang berperang di medan perangnya. Tapi ketika Nabi dirundung rasa sedih yang teramat dalam karena wafatnya Sayyidina Ja'far, tiba-tiba setelah Nabi pulang, Nabi pun wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Kenapa Nabi tersenyum? Karena ternyata bahkan Sayyidil Habib Umar pernah mengemukakan cerita ini. Kata Habib Umar, Ja'far ketika tangannya telah diputus, diganti langsung sama Allah sayap dari ganti kedua tangannya yang terputus. Ja'far bisa terbang kemana tempat dia mau terbang di surganya Allah. Tetapi sebelum malaikat Jibril, sebelum malaikat membawa rohnya pergi, Ja'far justru mengajukan permohonan di hadapan Allah, izinkan aku terbang kembali ke Madinah hanya untuk menatap wajahnya Nabi Muhammad. Izinkan aku pulang ke Madinah, bukan ingin melihat istrinya,
bukan ingin melihat putra-putra atau putrinya, tetapi dia minta dikembalikan ke Madinah, hanya ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad. Padahal Ja'far ingin dibawa ke surga, tapi dia tahu surga yang akan disinggahinya tidak ada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad masih hidup di dunia. Dia tidak minta dipergegas mendapat nikmat, tapi justru yang dia minta, antarkan aku untuk berpisah, mengucapkan terakhir kalinya untuk kutatap wajah Nabi tercinta. Betapa mereka sangat ingin menjadi orang yang betul-betul terus mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu pelajaran berharga, bahwa orang yang bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu bukanlah golongan orang-orang yang tinggi hati apalagi sombong diri. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika kita membaca ayatnya daripada perjalanan Nabi ketika Isra, Allah berfirman dengan menyebut nama Nabi sebagai seorang hamba. Kenapa? Bukan sebagai seorang rasul, bukan sebagai seorang nabi, tapi justru Allah berkata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah tidak sebut Nabi dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, sebagaimana ketika itu kita membaca dari ayat-ayat Allah yang lainnya, tidak sekalipun Nabi dipanggil dengan panggilan biasa, melainkan Nabi selalu dipanggil dengan panggilan yang istimewa. Tapi ketika perintah Isra, perintah Mi'raj ini, justru kita diingatkan Allah menyeru, Allah memanggil kekasihnya, Nabi yang paling dicintainya dengan sebutan bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi disebut dengan kata hamba. Ternyata kata ulama, kata hamba itu bukan sembarang ucap, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita, selama ini tidak ada makhluk yang sungguh-sungguh betul-betul di dalam menghamba melebihi penghambaannya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang membaca ayat Nabi dosanya telah diampuni, jangankan kita bertanya untuk apa Nabi sholat dengan waktu yang kian panjang di setiap malamnya. Bahkan istrinya sendiri pun terheran-heran, kau dijamin, kau mendapatkan pahala, kau juga pemegang kunci surga. Apa yang membuatmu ibadah tiada ada hentinya sampai membuat kakimu membengkak wahai Nabi? Lihatlah jawaban hamba yang mulia ini. Jawabannya, afalam akun abdan syakura. Apa aku enggak boleh jadi hamba yang tahu syukur? Maka perjalanan Isra wal Mi'raj yang pulang dengan membawa perintah ibadah, yaitu sholat 5 waktu kita, sejatinya itu menandakan bagaimana status penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu menjadi ibadah tertinggi, karena di dalam sholat adanya meletakkan dahi kita di tempat yang paling rendah di sini untuk menunjukkan betapalah kita sebagai hamba ini sangatlah rendah, sangatlah mungkin hina, sangatlah betul-betul butuh hanya kepada Allah, Dia zat yang maha kuasa. Sujud kita bukan tiada arti, salat kita pun juga bukan tiada arti. Justru salat-salat kita itulah yang akan betul-betul menunjukkan seberapa kita layak menjadi statusnya seorang hamba. Ketika kita meletakkan dahi di tanah bukan karena kita hina, tetapi justru itu menandakan betapalah kita ini ditinggikan kedudukannya kepada Allah.
karena dengan dahi yang kita letakkan di tanah, berbarengan saat itu juga Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah gugurkan keburukan-keburukan kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, belajar dari penghambaan Nabi Muhammad, belajar juga dari bagaimana rendah hatinya Nabi Muhammad, belajar dari mana Buraq yang dipilih karena dia rendah hati di hadapan Allah. Lihat pelajaran antara bumi dengan langit, yang ketika itu langit menyesal karena pernah merasa tinggi di hadapan Allah. Hari ini kita hamba, hari ini kita manusia, kita tidak luput dari dosa. Apakah pantas kita merasa telah bisa menjamin diri untuk ada di dalam surga? Jika di hati kita ini tidak benar-benar ada sosok Nabi, jika di hati ini tidak benar-benar ada cinta kepada Nabi, mungkin jika di hati ini pun tidak ada benar-benar rasa ingin mampu dilayakkan memandang wajah Nabi, maka mungkin rasanya jangan terlalu percaya diri kalau seolah-olah kita ini sudah pasti masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi. Maka Rajab ini bulan kita punya kesempatan yang besar menundukkan hati kita di hadapan Allah untuk memintakan ampunan yang begitu besar dari semua kesalahan-kesalahan, dari semua dosa-dosa, dari semua kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Maka di sini ketika Rajab belum menyingsing dari kita, Rajab belum betul-betul pergi dari kita, ayo di bulan Rajab ini mari kita kencangkan lagi istighfar kita. Mari kita banyak-banyak memohon lagi ampunan Allah dari dosa-dosa kita, setidaknya dengan harapan masuknya bulan Rajab, dari lewatnya habis sampai Rajab habis, sudahkah dosa-dosa kita betul-betul terampuni? Karena setelah ini kita akan menyambut bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan Rajab dan kita pun nanti terhalang naudzubillah dari keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi kita yakin, ya Allah, kehadiran kita, kedatangan kita dengan besarnya harapan hati kita dan sedihnya kita dengan adanya tawakufan-tawakufan di majelis-majelis kita, ini menandakan, ya Allah, bahwa di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, hati kita cinta akan syariatnya Nabi Muhammad, hati kita pun cinta pada semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar kita, ya Allah, betul-betul menjadi orang-orang terpilih esok dikumpulkan bersama Nabi dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jangan pulangkan kita dari tempat ini kecuali Kau telah gugurkan dosa-dosa dari semua dosa-dosa kami, ya Allah, baik dosa hati maupun dosa seluruh anggota tubuh ini. Ya Allah, dosa mata kami, mata yang mungkin pernah memandang orang lain dengan pandangan hina, mata yang mungkin pernah memandang orang lain mungkin dengan pandangan merendahkan, mata yang mungkin pernah memandang orang dengan pandangan meremehkan. Ya Allah, jangan buat mata ini menyesal bila mana esok mata ini dihalangi untuk melihat wajah Nabi Muhammad yang paling tinggi kedudukannya. Ya Allah, buat mata ini mata yang dipenuhi dengan prasangka baik, mata yang dipenuhi dengan memandang orang dengan hal-hal yang baik, mata yang dipenuhi dengan mata yang terus melihat segala halnya dengan syukur, mata, ya Allah, mata yang dilayakkan dengan kebersihannya untuk bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bila mana dalam perbuatanku selama ini ada yang menghalangiku untuk dekat dengan Nabi, ya Allah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, azan waktu-waktu yang diijabah, maka kami memohon kepada
kepadamu ya Allah. Persiapkan hati ini, persiapkan juga tubuh ini, dan persiapkan mata ini agar besok betul-betul dilayakkan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tuntun jalan hidup kami, ubah perangai-perangai buruk yang ada di dalam diri ini. Ya Allah, jauhkan kesombongan, jauhkan ketinggian hati kami, rendahkan diri ini, dekatkan kami denganmu dan dengan Nabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Rabb wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ma'a ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mewakili Ummina Syarifah Zainah Al-Haddad beserta segenap keluarga besar dan juga saya pribadi, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan di majelis ini ada terdapat kekurangan dari pihak kami. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan dan kekhilafan kami dihalalin apa tidak ibu-ibu? Kami semua juga insya Allah, terutama saya pribadi juga selaku guru tetap, insya Allah ibu-ibu yang ada salah-salahnya, insya Allah semuanya baik yang disengaja maupun tidak, khilaf-khilaf kita dari saya pribadi insya Allah semuanya udah dimaafin. Hati kita insya Allah dibersihkan Allah untuk menyambut bulan-bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahin kita di bulan Rajab, berkahin kita juga di bulan Sya'ban, sampaikan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, wabil khusus untuk para asatidzah yang begitu luar biasa bersedia menyediakan waktunya untuk hadir di tempat kita. Mudah-mudahan hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikannya. Semoga Allah balas semua langkah-langkahnya dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.